berita Republik Mimpi News.com. Dan sebelum kita melanjuti segmen kita, terlebih dahulu kita sapa teman-teman mahasiswa yang telah hadir di News.com pada malam hari ini. Dimulai dari teman-teman Jejak Pena Jurnalistik IPB Bogor. Mahasiswa dan mahasiswi dari BEM Akademi Kimia Analisis Bogor. Dan mahasiswi-mahasiswi yang manis-manis sekali dari belum disebut Akademi Sekretaris Tarakanita Jakarta. Dan sekarang kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada tokoh idola Anda semua, guru bangsa Gus Pur. Sebelumnya kita telah membahas mengenai kesejahteraan guru, tapi adakah yang lebih buruk dari yang kita bahas? Ini Pak Presiden, ada berita yang lebih mengerikan lagi mengenai guru. Jadi 14 guru pengungkap kecurangan ujian nasional dipecat. Dan 13 lainnya jam mengajarnya dikurangi. Nah, mungkin untuk masalah ini lebih tepat kalau saya bertanya kepada Pak Suko. Bagaimana Pak Suko? Tepat sekali, Pak. Ini persis dalam buku Serat Kolotido, bab 3, halaman 3, baris ketiga. Dari atas yang ini, Pak. Tunggu sebentar ya. Ini buku apa tadi? Serat Kolotido, Pak. Bab 3, halaman 3. Ya. Jadi satu bab cuma satu halaman. Ini istimewanya dari buku ini, Pak. Dokter pun tidak bisa memahami, Pak. Jadi saat ini kita ini berada dalam zaman ini mengenai pemecatan guru ya. Jadi kalau bendu jadi berada dalam zaman edan, nek orang edan ora keduman, sak bejo-bejone wong lali. Bahasa nasional. Ya, nasional. Sehingga menurut penerawangan saya merasa kasihan dengan tujuan ujian nasional yang baik itu, tetapi gara-gara nila setitik rusak susu sebelaga. Mungkin Ada komentar mungkin ya dari Ibu Mega Karti. Soalnya kalau masalah nilai setitik dan susu sebelanga tadi lebih tepat Ibu Mega Karti. Ya, betul sekali. Silakan Ibu Mega Karti. Peribahasa. Itulah kalau presidennya laki-laki. Dia tidak bisa memahami perasaan orang yang terjolimi. Maaf Ibu Mega Karti, saya tidak tahu apa maksudnya itu. Kan sudah dijelaskan dalam bukunya Bapak Suko dalam buku kolor hijau tadi. Makanya saya lebih memilih warna merah. Dijelaskan Pak Suko, saya malah tambah tidak ngerti Ibu Mega Karti. Maksudnya presiden harus turun tangan sendiri. Jangan menunggu apapun. Kasihan para guru yang teraniaya. Wahai para guru, tunggu kalau saya terpilih lagi. Ya baik Ibu, baik. Saya mengerti. Saya juga berjanji, saya akan bertindak tegas. Iya. Saya peringatkan kepada semua pihak dimanapun, kami akan tetap memperhatikan soal itu. Saya sudah diberitahu bahwa kelompok air mata guru di Medan diejek, dihina, bahkan diledek oleh mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian telah menerima piagam The People's Hero dari Republik Mimpi. Tapi kalian di sini adalah pengkhianat. Mereka memperjuangkan kebenaran tapi dikatakan pengkhianat. Maka saya bertanya dengan geram, apakah seperti itu orang yang membela kebenaran, orang yang membela kejujuran dikatakan? Apakah seperti itu tujuan pendidikan? Melecehkan mereka yang memperjuangkan kebenaran.
Tentunya kita setuju dengan komentar dari Bapak Presiden. Tentunya ya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi lainnya. Dan kami berharap semua pihak juga ikut memperhatikan kasus ini. Namun nampaknya juga ada berita lain ya yang tidak kalah. Gus Pur kayak ingin berkomentar. Silakan Gus Pur. Ya kalau soal guru ini menurut saya kabarnya kabar buruk sekali itu. Bayangin aja masalah guru nggak selesai. Yang mengungkapkan kebenaran dipecat. Padahal kita ini bisa begini ya, termasuk DPND ini jadi dokter itu karena guru. Bahkan ya dibandingkan dengan camat, kepala desa atau bahkan presiden ya, kan di dalam apa itu sertifikasi seperti yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 itu persyaratan jadi guru tuh harus D4 minimal, S1 lebih bagus. Sedangkan yang lain-lainnya termasuk presiden cukup tamatan SMA. Baiklah Gus Pur, mungkin kita juga harus menampilkan berita-berita yang membangkitkan rasa optimis kita. Ini ada berita Budiono 2008 orang miskin bakal berkurang lagi. Ini saya kembali ke Pak Suko aja. Pak Suko nih mahasiswa malah semangat sekali mendengar berita ini. Bagaimana kalau menurut Pak Suko? Menurut nerawangan Pak Suko gimana nih? Dek Pendi, hati-hati ya. Sekarang ini sudah zaman modern, jadi tidak perlu menggunakan kata-kata penerawangan. Tadi situ yang bilang. Jadi menurut buku Serat Kolotido, Ya. orang yang miskin memang bakal berkurang terus. Karena apa? Karena sebagian dari mereka mungkin tidak tertolong lagi dan sudah mati. Oke. Gus Pur ada komentar mungkin? Ya kalau yang gitu buat saya gampang aja. Kita tuh kan udah sering dimintai masukan ya. Sebetulnya sih nggak perlu harus kita-kita, siapa aja boleh. Kemarin itu kan ketua ISEI-IC itu ya, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Balikpapan sudah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita belum berkualitas. Jadi ya jalan keluarnya ya mesti dibikin berkualitas buat kepentingan rakyat. Caranya dengan menggerakkan sektor real. Ya, selanjutnya kita punya berita dari Media Indonesia. Ini editorial yang mengatakan kita harus menghentikan perundingan DCA dengan Singapura. Ya, jadi Anda tahu ya, kita punya dua perjanjian. Yang pertama perjanjian ekstradisi, Extradition Treaty, dan kemudian dilanjutkan dengan atau dikaitkan dengan DCA, Defense Cooperation Agreement. Karena kedua hal ini dianggap menyakiti hati rakyat. Gus Pur, ada komentarnya Gus? Ya memang ya masalah BLBI kemudian masalah DCA itu menyakiti hati rakyat. Cuma sakitnya tuh gini loh, jangan perjanjian tuh jadikan sekedar alat ya untuk menjadikan tanah air kita itu sebagai tempat latihan militer. Kalau misalnya begitu ya mending dibatalin aja. Apalagi kalau sudah pakai main ultimatum, emangnya dipikir kita nggak bisa ultimatum balik ke Singapura? Biasa ya. Ya. Gitu aja kok repot. Baik. Effendi ada komentar? Iya, sebetulnya mungkin sangat kita perlukan penjelasan yang komprehensif dari Departemen Luar Negeri. Tapi ada kabar baiknya bahwa Departemen Luar Negeri atau pihak-pihak yang terkait tidak akan maju lebih jauh dengan perjanjian ini kalau belum jelas betul apa yang ingin dicapai atau apa yang bisa diperoleh oleh bangsa ini. Itu ya. Baik, luar biasa sekali. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Setelah ini masih banyak berita-berita lainnya yang tidak kalah pentingnya. Dan tentu saja kita akan kehadiran dua tokoh yang cukup Anda rindukan. Ada juru bicara orang tidak mampu, Isa Marsyanda. Dan juga penasehat atau pakar hukum tata negara, Harum Al-Jaim. Wah. Karena itu mari bersama-sama kita wujudkan mimpi menjadi kenyataan.